Ini VT 293 ya. VT ini 30 menit tapi segera selesai. Ini masalah yang terakhir adalah masalah pagar laut ya. Jadi penjelasannya pagar laut tuh begini ya. Saya akan jelasin secara grafik ya, secara diagram supaya cetho, supaya nggak bingung. Pertama adalah utang kepada World Bank itu adalah jumlahnya 8.000 triliun. Pada bulan Desember 2021 pembayarannya macet, ini diagramnya. Sehingga Bank Indonesia itu menalangi pembayaran cicilan utang 831 triliun. Karena itu melanggar undang-undang, yaitu BI tahun 99, ya, sehingga utang World Bank di stop, di embargo. Oke. Berikutnya, Jokowi itu mengalihkan utang kepada Cina. Nah, utang Cina ini dilakukan dengan jaminan 3 bank negara. Ini diagramnya. Nah, setelah berjalan ternyata utang ini bengkak. Jumlahnya sama 8.000 triliun dengan utang World Bank. Jadi ada utang World Bank 8.000 triliun, utang Cina 8.000 triliun. Nah, utang ini melanggar undang-undang Bank Sentral nomor 5 tahun 54. Oleh karena itu, langsung bulan Agustus 2023, Menteri Luhut ditegur oleh Menteri Keuangan Janet Yellen dan langsung ad interim. Oleh karena itu, sejak Agustus 2023, jaminan terhadap 3 bank negara ini kan udah terlanjur. Nah, utang Cina itu kemudian kalau nggak boleh kepada BUMN, dialihkan kepada swasta. Ini diagramnya. Dibuatlah sejak Agustus 2023 20 proyek PSN. Kenapa kok PSN? Karena Cina nggak mau kalau nggak pakai PSN. Sudah ada PSN aja proyeknya, macet. Yang pertama proyek itu proyek Pulau Rempang. Sudah dibuat PSN, sudah dikerahkan TNI, sudah setahun. Macet karena apa? TNI-nya nggak jalan. Nah, masalah pengalihan utang Cina ini kepada oligarki menjadikan pagar laut ini yang tadi dijadikan rebutan karena mereka tahu bahwa pembangunan itu ke depan adalah lewat swasta. Makanya Salim sudah membeli jalan tol 35% di jalan tol Surabaya Jakarta. Juga pembangunan 20 PSN ini menjadi fokus pembangunan negara. Menteri-menteri tahu, Menteri Perumahan nggak ada anggaran, anggarannya ada di PSN. Nah, PSN-nya itu ya contohnya adalah pagar laut tadi, sehingga pagar laut itu dijadikan rebutan, dijagain tank amfibi. Nah, beberapa pihak itu bertanya, loh kok ini jadi dijagain tank amfibi? Menteri Kelautan dikadalin, Menteri BPN dikadalin, Menteri Lingkungan Hidup dikadalin, Menteri Perumahan dikadalin. Mereka juga bingung, lah iya ini gitu loh, gak ada anggaran, gak ada cuan. Nah, belum lagi, ya kan, itu tank amfibi yang bayar siapa? Akhirnya Angkatan Darat protes, terjadilah ledakan. Nah, ke depan, ya, tadi utang negara World Bank 8.000 ya, utang Cina 8.000 ya. Itu satu-satunya jalan harus diinjeksi tambahan utang 10.000 triliun untuk membuka anggaran kepada kementerian,
membuka anggaran kepada Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kalau cuman yang makan itu cuman Aguan dan Pantai Indah Kapuk 2, Rempang macet, apalagi Banyuwangi, Sidoarjo, Madura macet karena rebutan dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan, Menteri Perumahan, Menteri ATR BPN nggak mau kalau tidak ada anggaran.